Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material dan yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Jenis dan karakteristik bahan serat. 1. Contohnya, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat tahan lama, bentuknya tetap tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Berikut contoh-contoh bahan serat. A. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, ini gambarnya ya, lihat. B. Serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu yang dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, Coriflax, jute, rosella, henep, lame, urana, tenang, dan sun. Ini gambar beberapa contoh gambar yang paling sering dipakai. Lalu C. Ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun cenggondok, daun abaka, daun sisal, dan daun harlequin. Ini gambar-gambarnya ya. Lalu ada serat dari buah. Tumbuhan memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Ini gambarnya. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu, sabut yang dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah menjadi bahan baku. Sekarang 2. Serat dari hewan. Serat dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. A. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Ini gambar-gambarnya. Beberapa contoh gambar hewan. B. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Ini gambar larva ulat sutra dan kepompong. Sekarang ada pengolahan bahan serat. Tentunya sebelum ada pengolahan produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan proses pengolahan
kapal menjadi benang yang disebut pemintalan. Ini gambar contohnya, ini ada bahan serat yang dipintal ya. Sekarang dua penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Ini gambarnya. 3. Ada pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Ini gambarnya. Dicelupkan ke warna sesuai keinginannya ya. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Ini adalah proses menenunan, yaitu mengubah benang menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestry. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. A. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntakkan benang-benang fungsi sebagai jalannya benang tenunan atau pakan. Ini gambarnya ya. 2. B. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa lewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Nah ini ada 2 cara, itu menjahit dengan mesin dan menjahit dengan manual atau tangannya. C. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpu ataupun pola warna. Ini adalah gambaran ikatan, bentuk ikatannya. Sekarang yang terakhir yaitu E. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, yaitu 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh mangkok untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan, comfort atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir di desain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat, lapis atau warna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Oke, semoga bermanfaat yang kita bahas tentang bahan serat pelajaran kelas 7.